Baik, Anda masih bersama kami di Segmen Bincang Halo Indonesia. 70% dari pertanian konvensional itu menghasilkan sayuran yang berpestisida. Ada 230 lebih jenis pestisida. Jadi kalau kamu belanja, lebih baik belanjanya yang lain aja, sayuran buah kamu tanam sendiri ya. Iya, Sudah itu siap? ide yang bagus, tapi kita harus bersama-sama ya. Lagi-lagi bersama-sama ya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Hamidi. Mas Hamidi, ini kalau kita lihat kan sudah siap untuk dikonsumsi pribadi. Tapi kalau untuk dikonsumsi oleh, katakanlah kita sudah punya konsumen yang ingin membeli juga, apakah memang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di rumahnya? Bisa. Bisa banget. Apakah kemudian skalanya berarti harus lebih banyak atau seperti apa? Dan untuk membuatnya itu menjadi skala produksi, adakah kemudian kelas, ada teman-teman yang belajar juga? Untuk misalnya untuk yang tadi kembali lagi antar nilai ekonomi saya, mungkin buat kebutuhan sehari-hari di rumah hampir setiap hari nyayur dari kebun sendiri. Gitu, udah lalapan apa orang tua juga udah nggak kebingungan. Jadi pengeluaran untuk beli sayur tuh sudah berkurang. Biaya dapurnya agak biaya berkurang dapur lebih kurang ya dikit, ditekan. gitu Tapi kalau kan. ini untuk biaya dapur mungkin ditekan dengan kebutuhan sayur yang sudah terpenuhi. Tapi kan nggak mungkin hanya untuk keluarga. Apakah juga tetangga rumah bisa menikmati juga? Atau jangan-jangan sudah bisa dijual dan punya keuntungan nih? Untuk tetangga-tetangga, udah mungkin setiap panen yang berlimpah gitu, kalau lagi lebih mereka juga kita bagi-bagi aja. Oke. Kita bagi Kayak biar seru mereka ya jadi makan, tetangga ya. Mas Hamidi ya. Jadi karena saya berpikir begini, kita pengen mancing masyarakat untuk nanam ya, iya kan. Jadi ya mau kagak mau kalau untuk tetangga kita kasih aja. Kalau untuk nilai ekonomisnya alhamdulillah banyak banget juga terkadang sering banget tuh diborong. Misalnya minimal sama pot-potnya 100 pot gitu. Paling banyak tuh baru 100 pot gitu kan. Jadi sistem jualnya bukan dicabut. Jadi mau pot, mereka beli mau potnya mereka gantungin di rumah gitu kan. Mereka ingin bertanam juga. Jadi bukan hanya sekedar nilai ekonomis dari menjual sayurnya, tapi bagaimana bisa membudayakan ini untuk orang lain juga ya. Benar banget. Memudayakan dengan orang lain supaya orang lain juga ikutan menanam di rumah. Tapi nggak semua orang, mungkin ini terkesan sederhana untuk sebagian orang, tapi ada juga berpikir kayaknya saya harus belajar langsung deh, nggak bisa langsung lihat di TV aja, gitu di Halo Indonesia aja, tapi saya ingin belajar langsung. Bisakah ketika ada mungkin sekelompok ibu PKK gitu ingin datang ke rumahnya Mas Sabidi untuk belajar, bisa atau seperti apa? Itu silahkan aja. Karena emang selama ini pintu rumah saya tuh kebun saya buka lebar-lebar. Karena saya nggak apa gimana pun selama itu bukan apa dari sejak awal, mungkin di awal 2016 saya mulai itu ya dari kegiatan itu yang akhirnya jadi kebun. Itu udah banyak banget guru-guru sekolah di sekolahan gitu, di sekolah-sekolah pada datang, mereka ngajak anak-anak. Soalnya kegiatan nanam seperti ini kita manfaatin botol, mengapa sih saya cat warna-warni gitu kan. Jadi bukan hanya untuk mancing orang tua yang nanam, anak gitu kan. Karena ternyata saya ambil hikmahnya gini, orang tua melihat warna-warni aja seneng. Ya emang apalagi anak-anak kan. Jadi mancing biar orang tuanya seneng nanam, terus si anak juga ikut seneng nanam. Ya kan? Jadi saat orang tuanya nanam nih, mah ikutan dong nanam. Ya kan? Karena mengapa? Kembali lagi tadi lahan sempit. Ya kan? Kita nggak tahu saat nanti mereka berkeluarga bagaimana harga sayuran sehat itu. Tapi dengan mereka tahu kan caranya, waktu itu pernah belajar nih, ya kan? Pernah main nih ke rumah Bang Hamidi. Coba dipraktekin. Ini yang kita arahin, karena ngapa? Karena kita nggak mau Indonesia tuh yang namanya negeri makmur, subur, katanya tongkat batu aja langsung Bisa jadi tanaman, tumbuh ya kan. Kita nggak tahu yang akan datang itu lahan nggak ada, mau nanam di mana. Terus anak-anak Indonesia pada sistemnya instan, maunya yang beli. Akhirnya Indonesia yang makmur hilang. Jadi ayo dong Indonesia Ya kan? bertanam Bangkit ya. lagi ya jadi negara yang sukses dengan pertaniannya. Tapi kalau kita ngomong pertanian, kan tadi ngomong baik-baiknya terus nih, Pak. Nah, katakanlah apakah ketika memang bertanam di rumah itu sama halnya juga dengan bertanam di ladang atau di sawah yang kadang-kadang juga mungkin terserang hama? Kalau untuk semua itu sama. Sama. Cuma perbedaannya gini, kalau kita nanam di lahan, di sawah, mungkin pemberian pupuknya agak kurang. Karena si tanah itu di ladang tuh banyak banget unsur-unsur ya kan, nutrisi yang dibutuhkan tanaman ya kan. Tapi kalau nanam di pot gitu kan, emang nutrisi atau pupuknya harus diberikan. Kita harus tahu aturannya gitu kan, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu harus rutin, jangan sampai lupa. Nah untuk si hama itu semuanya pasti ada. Nah
Cuma di sini ada alternatif yang organik juga untuk mengendalikannya. Itu juga ada di rumah bahannya. Yang tadi apa contohnya ya saya bilang untuk mengendalikan hama tuh bisa juga dengan kulit telur. Tuh cangkangnya tuh itu kita tumbuk sampai halus, kita taburin di atasnya. Itu juga sama mengendalikan hama juga. Ya kan? Karena Di atas tanah media di tanah ya? atas medianya gitu kan paling atas kan udah ibarat kata kita taburin aja. Terus semut juga nggak bisa, nggak suka. Oke. Karena mengapa sih saya bilang bahwa itu bisa jadi pengendali hama? Waktu itu masih manual ya. Saya tumbuk tuh kulit telur, saya bersin. Jadi ternyata wah menyengat juga nih. Wah, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak bercocok tanam di rumah ya. Lahannya tetap ada dan semuanya juga untuk Tinggal ada mau di atau rumah. tidak ya? Tinggal Itu mau. dia Oke, ya. terima kasih Mas Hamidi sudah hadir di Halo Indonesia dan menginspirasi untuk kita bercocok tanam di rumah sendiri. Makasih juga. Oke, pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.